Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mahakam. Dimanapun Sobat Mahakam berada sekarang, senang sekali saya Guntur Darja malam hari ini mendapatkan tugas istimewa. Tugasnya apa itu? Apalagi kalau bukan menemani Sobat Mahakam dimanapun berada untuk acara yang kita tunggu-tunggu setiap Rabu malam. Ini dia acaranya Ngebor, ngebahas berbagai topik seru. Dan seperti Sobat Mahakam tahu ya, melalui Instagram gitu ya, kemudian dari story, bahwa malam hari ini kita punya topik yang seru banget. Topiknya berjudul Women in Oil and Gas. Dan tentunya ada yang spesial malam hari ini Sobat Mahakam. Apa itu? Ya, yaitu teman sobat-sobat Mahakam, lihat nih, kita udah pakai baju orange gini nih. Artinya apa? Kita untuk pertama kalinya ngebor live dari site-nya PHM. Woi, keren, Masya Allah ya. Dan tentu saja tamu yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini tentang Women in Oil and Gas juga sedang on duty di lapangan ya. Tapi sebelumnya saya minta izin dulu untuk ngepin komen dulu ya. Jadi Sobat Mahakam, saya minta izin bentar aja dulu buat ngepin komen. Jadi buat Sobat Mahakam yang lain yang kalau udah ikutan gabung juga pas di tengah-tengah acara, mereka tahu nih kita lagi ngomongin apa gitu ya. Nah, oke, sekaligus sekarang udah lihat tuh, udah dipin. Dan sekarang waktu buat saya untuk nyapa-nyapa Sobat Mahakam juga. Halo, selamat malam Sobat Mahakam. Siapa ini yang udah gabung? Ada Kang Egin, ada Yoga Kurnia, juga ada Andi Husnul Khotimah. Selamat malam semuanya ya. Oh iya, saya juga pengen nyapa sahabat-sahabat saya yang sedang ada di lapangan nih, sama-sama di Pertamina Hulu Mahakam ya. Ada yang di site SPS, juga ada yang di site HCA ya. Ada lagi yang di site CPU, NPU, SPU di Balikpapan. Teman-teman saya juga di Balikpapan. Juga yang ada di JHO, Jakarta Head Office ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Sobat Mahakam dimanapun berada sehat-sehat selalu ya. Juga nih buat Sobat Mahakam yang mahasiswa. Kabarnya ini yang selalu stay tune untuk nyimak ngebor itu banyak banget dari Sobat. Oh, Bekapai. Aduh, mohon maaf nih, Bekapai belum sempat saya tegur ya. Aduh, selamat malam Bekapai, apa kabar? Salah satu site-nya PHM juga nih Bekapai. Kembali lagi untuk Sobat Mahakam yang mahasiswa, dimanapun Sobat Mahakam berada, ada di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Sumatera, Kalimantan Selatan juga. Pokoknya di mana saja, kamu boleh kasih komen di sini, kasih tahu saya Sobat Mahakam lagi ada di mana sekarang. Oke. Saya kakak masih kuliah, siapa ini? Nama saya Doni aja. Oke. Juga Sidoarjo. Wah, juga Sidoarjo sudah ada nih ya. Oke, sebelumnya saya juga sambil Sobat Mahakam infoin dong ya ke sahabat-sahabat kamu gitu ya, ke teman-teman, ke orang dekat kamu. Kasih tag gitu ya, Sobat Mahakam, kasih tag Sobat Mahakam bahwa malam hari kita sedang live di Instagramnya Pertamina Hulu Mahakam, apalagi kalau bukan di acara ngebor. Oke, saya mau turn off dulu question. Udah turn off? Udah deh. Oke. Supaya banyak waktu kita buat ngobrol dengan narasumber kita ya, saya juga pengen memperkenalkan diri kepada Sobat Mahakam. Nama saya Guntur Darja. Saya di sini di lapangan SPS Senipa PCK Sobat Mahakam, bertugas sebagai pengawas lingkungan atau environmental supervisor ya. Saya berada dalam satu scope entity bernama Safety and Environment. Jadi saya punya tanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan lingkungan gitu ya, pencegahan pencemaran minyak di lingkungan, itu tanggung jawab saya di sini. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup deh perkenalan ini, dan selanjutnya saya ingin mengajak Sobat Mahakam juga untuk tahu apa yang jadi aturan kita malam hari ini. Ya, malam hari ini kita punya beberapa aturan. Yang pertama, nanti pada saat bintang tamu kita sudah join di sini, saya akan minta izin matikan komen dulu ya Sobat Mahakam. Matiin komen supaya kita fokus sama apa yang kita obrolin malam hari ini ya kan. Jadi ada sesuatu yang kita bawa pulang nanti ya. Terus juga nanti saya akan kasih kesempatan buat Sobat Mahakam untuk bertanya dan komen lagi di akhir acara. Kalau Sobat Mahakam punya pertanyaan, silakan tanyakan aja, mumpung ada narasumber yang pas banget. Nanti kita akan pilih 3 penanya dan pertanyaan yang terbaik yang nyambung dengan topik kita malam hari ini
pasti akan dikasih, insya Allah akan dikasih merchandise dari Pertamina Hulu Makam, dan itu pastinya oke banget ya. Udah, semuanya udah saya bacain peraturannya. Oke. Nah, sekarang waktunya buat saya untuk memperkenalkan calon narasumber kita malam hari ini. Yang pertama, clue-nya adalah, ini Sobat Makam, beliau ini adalah lulusan dari Teknik Kimia Institut 10 November Surabaya. Ada yang dari Surabaya di sini? Tadi ada Sidoarjo ya. Oh, ada Jombang. Jawa Timur, mana Jawa Timur? Rame nih, Surabaya ini ya. ITS Surabaya. Clue pertama, Teknik Kimia. Yang kedua, dia adalah seorang production superintendent di lapangan SPS khususnya untuk Pechiko dan Sobat Makam. Jadi Sobat Makam bayangin ya, namanya site kami itu adalah SPS, Senipah Pechiko Sobat Makam. Bayangin, bintang tamu kita ini memegang dua peranan ini, di Pechiko dan di Sobat Makam. Dan beliau ini, clue ketiganya adalah seorang pimpinan produksi yang memiliki kawan-kawan yang ada di dalam satu timnya sebanyak 120 orang. Itu organisasi yang lumayan besar di bawah pimpinan beliau. Di luar dari urusan pekerjaan, dia adalah seorang yang gila banget sama traveling. Itu clue-nya ya, dia gila banget sama traveling dan suka banget explore banyak hal. Dan dia juga adalah seorang istri yang beruntung dari seorang suami yang sangat mendukung pekerjaan dia, gitu. Sehingga dia merasa senang banget kerja di rotasi seperti sekarang. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya undang narasumber kita malam hari ini. Kita sapa dulu, nanti Sobat Makam juga boleh menyapa beliau. Saya coba, mana ini? Saya tunggu dia. Saya tunggu dia join sama kita. Oke, ini dia sudah join. Oke. Silakan, bintang tamu kita join sini. Sebentar dulu ya, Sobat Makam, sambil nunggu-nunggu. Yang lain juga boleh gabung. Nah, itu dia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Mbak Afi? Suara saya kedengaran? Kedengeran bagus. Kita kayak 10 miles away gitu ya, padahal kita pakai seragam yang sama ini. Iya, Sama-sama. Silakan Mbak Afi untuk sapa-sapa Sobat Makam yang udah banyak banget. Ini ada 143, 144 dan terus bertambah nih yang join sama kita malam hari ini di acara ngebor ini. Silakan Mbak Afi. Ya, selamat malam Sobat Mahakam semuanya. Apa kabar? Nama saya Afi. Jadi biasanya nama lengkapnya Nurul Afia, cuma dipanggilnya Afi. Dan saya sekarang posisinya memang sedang on duty di site. Dan ini saya udah memasuki minggu ketiga on duty di site nih Tur. Insya Allah 2 minggu lagi lah. Jadi sekitar 5 mingguan lagi saya bisa off duty gitu. Oke, keren. Selamat bergabung Mbak Afi. Sebelumnya saya minta izin dulu untuk matiin dulu kolom komen. Jadi Sobat Mahakam, saya minta izin dulu ya, bentar aja. Saya matiin kolom komennya. Nanti menjelang terakhir boleh komen lagi, boleh tanya-tanya kepada narasumber kita langsung ya. Kita fokus aja ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Afi. Mudah-mudahan obrolan ini membawa manfaat, berfaedah buat kita semua ya. Amin. Terutama juga buat Sobat Mahakam, kemanapun Sobat Mahakam berada. Oke. Pertanyaan pertama, saya sebelum melanjutin harus memastikan dulu dong bahwa orang yang ada di hadapan saya ini sesuai dengan iklan yang beredar. Anda adalah Nurul Afia, seorang kepala produksi Pechiko Sobat Makam. Apakah itu betul? Betul dong, memang kayak yang kamu bilang tadi, Dora the Explorer. Iya, mirip soalnya profilnya gitu kan. Bener ya? Udah, oke. Kalau gitu betul. Saya lanjutin lagi. Oke. Kita kenal Mbak Afi ini sebagai pimpinan produksi Pechiko Sobat Mahakam, ya. Tapi mungkin banyak Sobat Mahakam yang menyaksikan juga acara ini belum tahu apa sih Pechiko Sobat Mahakam itu, apa yang dilakukan oleh Mbak Afi, pekerjaan Mbak Afi, ngapain? Sharing dong Mbak Afi. Oke.
buat sobat Mahakam semuanya, baik yang teman-teman di SPS atau juga teman-teman PHM semuanya atau juga teman sobat-sobat Mahakam yang lainnya. Jadi sesuai namanya, posisi saya di sini adalah sebagai Production Superintendent atau bahasa gampangnya adalah kepala produksi dari lapangan offshore Pechiko dan Sot Mahakam. Nah, pekerjaan saya di sini sebenarnya adalah memastikan bahwa produksi minyak dan gas Pertamina Hulu Mahakam, khususnya lapangan Pechiko dan Sot Mahakam, itu bisa diproduksi dengan optimum dan juga dengan lancar. Mulai dari kepala sumur nih, sampai ke pipa jaringannya, sampai ke processing areanya, karena saya juga membawai gas processing area, dan juga sampai diekspor ke PT Badak. Dan yang nggak kalah pentingnya nih Tur, yaitu saya harus memastikan bahwa pekerjaan ini berjalan dengan aman dan selamat. Karena kebahagiaan kita semuanya adalah kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan aman dan kembali off ketemu keluarga dengan selamat. Gitu. Gitu ya. Sobat Mahakam tadi udah disampaikan oleh Mbak Afi, tanggung jawab Mbak Afi itu mulai dari ngambilin minyak dan gas dari dalam bumi, kemudian memprosesnya, memastikan bahwa kualitasnya itu udah sesuai dengan permintaan klien kita, kemudian sampai proses ekspor atau pengeluaran produk itu dari lapangan SPS. Dan itu adalah proses yang panjang, besar, dan punya tanggung jawab yang luar biasa gitu ya Mbak Afi ya. Tapi Mbak Afi, belum menjadi production superintendent seperti sekarang, pasti Mbak Afi juga pernah melalui proses-proses sebelumnya. Pernah bekerja di Balikpapan, ya kan? Sekarang berapa tahun sudah semuanya? 12 tahun ya? 12. 12 tahun. It's a big number, ya kan? Sebelumnya pernah kerja di Balikpapan, juga sebelum bekerja di PHM pun, Mbak Afi juga pernah mengalami dan merasakan menjadi mahasiswa, mahasiswi. Karena kebetulan banyak banget nih Sobat Mahakam yang juga sekarang posisi sebagai mahasiswa, pengen tahu juga dong, ya kan, siapa tahu ada inspirasi tambahan. Gimana ceritanya proses Mbak Afi dari mahasiswa sampai sekarang bisa menjadi kepala produksi? Itu long story. Sharing dong supaya ada inspirasi buat Sobat Mahakam. Sebenarnya lucu juga sih ya, karena dari saya sendiri, pas waktu kuliah, bahkan saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan join di dunia migas. Sampai pada semester 4 waktu saya kuliah, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa dari perusahaan migas. Dan setelah itu, karena aku udah dapet beasiswanya nih, aku jadi penasaran. Ngapain aja sih dunia migas, kayak apa sih? Habis itu browsing-browsing. Widih, begitu di browsing, keren banget tau perusahaan migas itu. Dan akhirnya aku jadi kepengen, oke, once aku lulus nih, aku harus masuk perusahaan ini. Pengen banget. Nah, begitu udah semester akhir, pas di kampus itu di aulanya ada lowongan, aku apply dan alhamdulillah keterima dan aku kerja dan sampai sekarang betah loh, nggak keluar-keluar, ya udah kerja aja sini dan happy aja gitu. Keren banget. Tapi Mbak Afi itu gini nih, kalau saya ngebayangin ya pada saat masih menjadi mahasiswa kampus gitu ya, itu kan banyak banget ya kampanye-kampanye, campaign dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Yang juga datengin kampus. Mereka memberitahu, di tempat saya banyak loh lowongan juga yang keren, silakan gabung sama saya. Mereka membutuhkan mahasiswa yang kompeten dan menawarkan pilihan itu gitu kan. Tapi kenapa Mbak Afi tetap memilih untuk bergabung dengan PHM di dunia migas terutama? Jadi kerja di perusahaan migas itu keren tau Tur. Jadi nggak hanya cuman technical skill gitu ya, tapi kita juga bisa belajar soft skill banyak banget dan challenge-nya itu banyak banget gitu. Jadi kita tuh nggak henti-hentinya belajar gitu. Dan nggak cuman waktu aku kebayang kemarin, begitu aku masuk sekarang pun memang kenyataannya keren gitu. Dan sampai sekarang pun aku merasa ya aku belum selesai belajar gitu meskipun udah 12 tahun gitu. Jadi menurut aku migas emang keren, sesuai tagline-nya juga ya, energi untuk negeri. Jadi kapan lagi kita bisa kerja dengan memberikan sumbangsi kepada negara kita tercinta gitu. Wih, keren. Mbak Afi, kalau begitu kesimpulannya bekerja di migas ini sudah sesuai dengan passion Mbak Afi dong?
Banget, ya tadi aku bilang, aku kan ya suka challenge gitu kan, ya Dora the Explorer lah kamu bilang tadi ya. Ya menurut aku di sini tuh kerjaannya dinamis, karena saya bekerja di bidang operation yang ritme kerjanya dinamis dan berubah cepat, sehingga saya terpacu untuk berpikir gitu Tur. Jadi yang tadi aku bilang ya, sampai sekarang kita masih belajar dan belajar terus. Jadi ya so far nggak waktu yang singkat ya 12 tahun ini kerjaan ini meet my expectation banget gitu. Woi, jadi enak Nggak banget bohong ya nih, nggak kerja bohong nih, nggak bohong kerja nih. dengan passion itu beda pasti ya. Senang banget rasanya. Tapi kan gini Mbak Afi, kerja di dunia migas itu nggak cuman perempuan, bahkan laki-lakinya banyak banget gitu kan. Walaupun saya ngerasain ya, ketika saya bekerja di sini itu gender bukan sesuatu yang masalah buat Pertamina Hulu Mahakam. As long as Anda punya kompetensi dan mampu menjawab semua tantangan yang diberikan, Anda layak duduk di situ, maka everybody happy, silakan saja lanjutkan kan gitu ya. Mhm. Nggak ada masalah dengan gender. Tapi gimana Mbak Afi ngadepin tantangan itu? So far sih kalau masalah profesionalisme beneran nih, saya nggak ada masalah di sini sejauh ini. Jadi karena di sini tuh kolega-kolega udah seperti keluarga gitu ya. Jadi Oh, mereka saling respect, saling support, nggak peduli saya perempuan, nggak peduli saya lebih muda. Jempol sih buat teman-teman yang di sini. Tapi secara humanity, gimana kerja di lapangan itu beratnya adalah we are working far away from family gitu. Bayangin Tur, 4 minggu nih ya, aku nggak ketemu keluarga, jauh dari keluarga bisa hidup ngebayangin gue. udah jalan. Iya, dan 4 minggunya baru off, nggak ngapa-ngapain juga kalau lagi Iya, pandemi seperti sekarang ini gitu. Dan perlu Sobat Mahakam ketahui semuanya ya, saat kita 4 minggu on duty ini, kita itu kerjanya full. Jadi kita nggak ada libur yang kayak Sabtu Minggu libur gitu. Ya meskipun malam kita istirahat, tapi malam itu pun statusnya kita adalah standby. Ini handphone panas, ini kalau bunyi ya harus ready, siap sedia, setiap saat harus diangkat. Dan juga ini tolong jangan radio telepon juga, buat iya tolong yang jangan ada. telepon ya bos gitu. Dan juga radio nih juga harus siap sedia untuk dimonitor jika kita ada movement atau operation yang penting-penting seperti itu. Tapi ya so far seperti yang aku bilang, itu nggak jadi masalah sih, dibuat fun aja, kerjakan ibadah, dibuat seneng aja. Di sini juga ketemu keluarga baru, keluarga kedua gitu, nggak kerasa sebulan tiba-tiba off liburan gitu. Gitu, keren ya. Jadi mungkin Sobat Mahakam juga banyak yang bertanya-tanya ya, kerja di lapangan migas itu seperti apa sih gitu kan ya. Mungkin kita juga perlu sharing ya Sobat Mahakam, bahwa dulu sebelum masa pandemi, kita tuh bekerja 14 hari. Jadi 14 hari seperti kata Mbak Afi tadi, 14 hari kerja terus gitu ya. Udah selesai, pulang-pulang, udah kita nggak diganggu kerjaan lagi. Gitu kan. Kadang-kadang. Nah, habis itu 14 hari kemudian setelah kita libur, kita masuk lagi 14 hari. Nah, sejak pandemi ini kita menjaga supaya kita nggak sering terpapar di airport, di dunia luar gitu. Jadi kita bikin waktunya menjadi 2 kali lipatnya. Jadi 28 hari di lapangan dan 28 hari waktu liburan gitu ya. Oke, Mbak Afi, saya lanjutkan lagi ya. Stigma di masyarakat nih. Bayangin Mbak Afi, masyarakat kita masih mostly nganggap bahwa kerja di dunia migas itu kerjanya laki-laki. Penuh lumpur, minyak, bau minyak gitu kan, terus keringat gitu. Stigma ini menurut Mbak Afi gimana? Masa ya ada stigma kayak gitu? Enggak Kotor sih, ya? enggak sih. Aku malah di sini so far merasa fan-fan aja gitu. Aku bahkan nggak merasakan stigma seperti itu gitu. Meskipun di sini saya sebagai kaum minoritas lah bisa dibilang seperti itu, tapi aku justru merasa I am special gitu. Being minoritas is special for me gitu. Jadi sejauh ini seperti yang aku bilang tadi, di sini tuh semua orang sangat-sangat suportif, meskipun aku itu perempuan, aku lebih muda, nggak masalah sih gitu. Mereka sangat baik sekali gitu. Dan bravo juga sih buat company kita gitu ya, bahwa mempromote diversity itu sebegitu bagusnya gitu. Meskipun nggak peduli gender, nggak peduli agama dan sebagainya, yang penting kita bisa perform bagus, ya semua orang bisa dapat kesempatan yang sama gitu. Dan sekarang nih Tur, kalau kamu tahu udah banyak
karyawan-karyawan perempuan di lapangan gitu. Jadi kalau dari 400 personel di SPS dalam satu kali rotasi itu 10%-nya adalah wanita. Tidak hanya 40 dari orang. produksi, tapi dari maintenance dan juga dari kru kapten kapal pun juga wanita. Coba. Keren Oh kan? iya, banyak Betul. wanitanya untuk kapten kru kapal. Bravo buat Betul. cewek-cewek, buat perempuan-perempuannya PHM ya. Jadi mungkin Sobat Makam, saya juga perlu sharing ya, bahwa di kita di PHM, lapangan seni Papeci Kosot Makam itu ada dua tempat kerja. Satu di darat dan satunya lagi di laut. Jadi pekerjaan itu dilakukan di darat dan juga dikerjakan di laut. Nah, ada petugas khusus untuk mengantarkan pekerja atau karyawan dari darat ke laut menggunakan krubut kami sebutnya. Kapten-kapten krubut itu semuanya atau mostly adalah wanita. Ya. Mereka adalah wanita yang luar biasa. Keren, tough banget. But anyway, sekarang Mbak Afi, tadi saya memperkenalkan Mbak Afi di depan bahwa Mbak Afi adalah seorang pimpinan produksi dengan supporting people sebanyak 120 orang. Itu organisasi yang cukup besar. Untuk site dalam mengelola organisasi seperti ini tentu tidak mudah, gitu ya. Tapi sebelum ditugasin ke lapangan, Mbak Afi kan juga pasti pernah menghadapi situasi itu. Atasan Mbak Afi yang dahulu sebelum itu mengatakan kepada Mbak Afi, Afi, kamu saya tugasin ke lapangan, sini Pak, Peci Kosot Mahakam sebagai kepala produksi Peci Kosot Mahakam. Kamu punya tim 120 orang, kamu punya tanggung jawab, ngurusin dari ngambil minyak, gas, sampai ekspor. It's a big responsibility. Gimana perasaan Mbak Afi waktu pertama kali dikasih tugas seperti itu? Keder nggak? Gitu. Ya pasti itu. Karena for info ya, buat saya kerja di lapangan ini adalah posisi pertama buat saya di mana saya punya tim yang besar. Sebelum-sebelumnya saat saya join di dunia kerja dari pertama kali itu sayalah sebagai timnya dan tugas saya hanya saya melaksanakan pekerjaan dari bos saya gitu dan sampai pada akhirnya saya diberi amanah untuk mendapatkan posisi ini dengan tim yang besar. Di pikiran saya, Masya Allah, gimana ya? Aku nggak mikir masalah aku perempuannya sih, cuman aku mikir, can I gitu? Apa aku bisa gitu? Iya, can I be a leader gitu kan? Apa aku bisa gitu? Dan mostly tim saya itu cowok semua, laki-laki semua. Jadi 119 orang itu cowok, ceweknya cuma satu. Sama saya, jadi berdua gitu kan ya, satu tim saya gitu. Nah tapi memang bener ya, orang tuh nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu gitu kan, yang negatif-negatif dulu gitu, karena begitu kita masuk, wow gue gitu, aku punya tim yang bagus-bagus gitu, aku punya kolega atau teman kerja yang benar-benar sangat mensupport pekerjaan aku gitu. Jadi ternyata yang kita mikir macam-macam tadi akhirnya ya nggak apa-apa gitu, nggak seserem yang kita bayangin gitu. Di sini kita kayak keluarga, kerja bersama, sharing bersama. Dan yang penting kalau dalam tim yang besar adalah communication gitu. Itu sih Tur. Jadi keluarga baru ya buat Mbak Afi kalau lagi on duty ya. Bayangin 1 bulan ya. Full itu ketemunya ya itu lagi, itu lagi. Mereka lagi gitu. Udah pasti kayak keluarga gitu. Benar. Tapi kan gini Mbak Afi, ngebayangin 120 orang sebagai sebuah organisasi yang besar, pasti akan menemukan kesulitan, kendala, terutama dalam nature pekerjaan deh. Pasti ada kesulitan dan kendala ya juga yang dihadapi sama Mbak Afi, nggak semuanya indah kan, pasti ada sesuatu yang menjadi halangan, obstacles gitu. Sharing dong Mbak Afi, apa sih yang Mbak Afi alamin untuk urusan kesulitan dan kendala? Kalau masalah kerjaan, alhamdulillah sejauh ini tuh aman-aman aja ya, karena technical itu gampang dipelajari. Saya yakin dari sobat-sobat Mahakam semuanya juga dengan gampang akan catch up technical itu. Yang susah adalah leadership skill atau soft skill itu sendiri. Tapi ya tadi yang saya bilang, by the time dengan experience, dengan jam terbang, lama-lama bisa gitu. Tapi ya hidup di lapangan nggak seneng-seneng mulu gitu ya. Jadi even di SPS ini pun saya mengalami the worst condition dari hidup saya saat saya kehilangan ibu saya. Ibu saya sakit gitu ya. Nah, di saat itu tuh saya benar-benar merasa inilah peran dari teman-teman di SPS. Saat itu saya hampir dikatakan nggak bisa on duty lah ya, karena
kondisi harus menunggu ibu dan sebagainya gitu. Dan mereka benar-benar sangat mensupport gitu. Yang ada yang backup saya on duty, ada yang menggantikan pekerjaan saya sementara dan sebagainya gitu, sampai mengatur jadwal rotasi saya ke belakangnya. Dan saya benar-benar amazed gitu dengan semuanya itu. Wow, mereka benar-benar my family gitu. Dan itu jadi pelajaran berharga buat saya ya, Guntur, bahwa saya pun harus seperti mereka. Once ada teman saya atau kolega saya yang butuh bantuan, mereka adalah saudara saya dan I have to do the same things gitu. Tarik Berat nafas dulu, sih Mbak. waktu itu. Memang bukan hal yang mudah situasi seperti itu. Bayangin kita lagi on duty kemudian mendapatkan kabar yang tidak baik gitu ya di rumah, pasti itu ada sesuatu yang ya untungnya kita punya teman-teman kolega yang sangat support membantu berbagai macam hal-hal yang seperti itu gitu ya, saling support satu sama yang lainnya. Oke, Mbak Afi, kita balik lagi ke masalah woman working in oil and gas. Ngerasa nggak ada privilege khusus bagi seorang wanita di lapangan? Privilege enggak lah, enggak ada sih, enggak ada. Nggak ada emang? Aku berani bicara beneran enggak ada. Jadi di perusahaan ini semua orang harus melaksanakan tugas atau kewajibannya sesuai dengan job desk yang ditentukan. Jadi tidak ada privilege itu. Meskipun perempuan, meskipun laki-laki, semuanya sama gitu. Jadi nggak ada, saya bisa tegaskan nggak ada. Namun memang ada keterbatasan-keterbatasan di mana cewek itu kadang-kadang ya nggak bisa mengerjakan tugas laki-laki seperti heavy lifting, mukul-mukul bau dan sebagainya gitu. Tapi we are here as a team, we are here not single personnel gitu ya. Jadi don't worry gitu, kalau ada kerjaan-kerjaan yang kayak gitu di sini tuh semuanya keluarga. Jadi temen itu pasti nge-support gitu ya. Jadi privilege nggak ada, tapi sebagai cewek ini secara naluri kita tuh sebenarnya punya kelebihan yang cowok itu nggak punya. Karena minoritas, once kita speak up atau kita nongol, udah pasti orang jauh lebih merhatiin daripada sesama cowok-cowok juga pasti males gitu kan. Jadi aku memanfaatkan itu gitu, karena aku minoritas seperti yang aku bilang sebelumnya ya. Karena aku minoritas, I'm special gitu. Jadi aku merasa gue harus manfaatin ini supaya orang itu lebih gampang merhatiin apa yang aku ngomong gitu. Dan juga kita bisa pakai kadang-kadang the power of emak-emak lah ya, emak-emak selalu di depan gitu kan. Jadi kadang-kadang aku mengimplementasikan itu untuk menerapkan progres-progres dan sebagainya, dan alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar aja gitu. Ya, malas aja debat sama power of emak-emak sih. Jangan curhat ya. Ini loh, di PHM ini diversity-nya tuh mature banget kalau menurut saya. Jadi tadi masalah perempuan yang harus mengerjakan pekerjaan yang keras gitu, yang membutuhkan kekuatan fisik yang kuat, ada hammering, mukul-mukul gitu, terus lifting sesuatu yang berat gitu ya. Itu bukan berarti harus dikerjakan juga oleh perempuan. Laki-lakinya langsung take action. Selain karena memang kita udah mature dalam menganggap perbedaan gender ini, kita juga memperhatikan sisi safety, keselamatan pekerjaan gitu kan. Jadi kita juga melakukan itu bukan hal yang lain juga, karena kita juga pingin teman-teman yang kerja di sini pulang juga selamat gitu kan, Mbak. Ya betul. Ya yang kayak aku bilang tadi, kita kerja tujuannya buat apa sih? Buat keluarga gitu kan ya. Buat apa kita kerja kalau kita pulang-pulang nggak selamat gitu. Dan spirit itulah yang juga menjadi spirit utama dari PHM, dari perusahaan kami gitu. Jadi di sini safety adalah first priority. Aturannya sangat detail dan juga sangat ketat. Dan kita tidak bisa melakukan pelanggaran terhadap itu. Kalau ngelanggar, ya udah, bener-bener go home. Jadi semuanya sudah betul. Semuanya itu sudah dipaparkan dalam sebuah prosedur. Mulai dari kita memakai PPE, mau kerja pun nggak bisa sembarangan. Kita ada izin kerjanya, dan juga implementasinya nggak bisa asal-asal kerja. Ada step-stepnya, ada risk assessment-nya, ada auditnya. Setelah kerja pun ada checkingnya, follow up-nya. Jadi semua itu menjadi suatu manajemen sistem yang bagus, sehingga memastikan semua karyawannya itu bisa bekerja dengan aman dan pulang dengan selamat. Dan alhamdulillah, alhamdulillah sejauh ini dari PHM sudah per hari ini ya mencapai 817 hari tanpa LTI. Dan SPS sendiri kita
betul, hari tanpa kecelakaan, Kecelakaan kerja. yang kehilangan hari kerja, betul. Dan SPS sendiri kita sudah 1045 hari tanpa kecelakaan kerja, dan mudah-mudahan doakan teman-teman semuanya kita tetap istiqomah, tetap lancar pekerjaannya sehingga sampai ke depan-depannya tetap tidak ada kecelakaan kerja di sini. Amin. Benar. Amin, amin. Jadi Sobat Mahakam, dimanapun Sobat Mahakam berada, memang bekerja di Pertamina Hulu Mahakam itu strict banget sama urusan keselamatan. Kita pengen Sobat Mahakam datang ke sini sebagai karyawan, sebagai kontraktor, sebagai tamu visitor, apapun. Tetap datang ke sini selamat, pulangnya pun juga dengan selamat, gitu ya. Bahkan kita di sini juga punya slogan gitu buat sesama pekerja di sini. Apa itu? Yaitu lebih baik kita ngingetin teman, memberitahu teman supaya dia selamat gitu ya, daripada kita memberitahu saudaranya, kita memberitahu istrinya, kita memberitahu keluarganya bahwa suaminya tidak selamat. Itu lebih menyusahkan, lebih menyakitkan, dan tidak mengenakan gitu kan. Anyway, aturan safety yang ketat di PHM ini pada masa pandemi ada perubahan, penambahan atau modifikasi gitu nggak, Mbak Afi? Pandemi ya, waduh, kalau ngomongin pandemi ini selalu seru gitu ya. COVID itu nggak bisa dipungkirin, udah pasti ngefek di semua lini industri, dan perusahaan migas udah pasti kena. Orang lapangan ya nggak bisa lepas juga gitu. Yang tadi Guntur udah sebutin ya, Sobat Mahakam, jadi dari yang tadinya saya itu rotasi 2 minggu di rumah, 2 minggu bekerja, sekarang saya harus menyesuaikan diri menjadi 4 minggu di rumah dan 4 minggu di lapangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah setiap kali berangkat saya harus melakukan tes bebas COVID ya, dengan PCR ataupun rapid test. Dan juga saya harus saat on duty, baik on duty maupun lagi off, itu harus benar-benar menerapkan protokoler COVID, terutama trilogi COVID itu, Guntur. Jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan sebagainya itu. Ya, tapi kalau dipikir beban, jangan gitu. Karena itu kita harus ambil sisi positifnya gitu kan ya. Mau nggak mau, show must go on gitu. Kita semuanya adalah prajurit migas gitu. Kondisi kayak apapun, kita harus berjuang sebagaimana mestinya supaya operasi berjalan dengan lancar, ya kan? Betul. Nah, jadi dibuat happy aja gitu. Mungkin ada sisi positifnya dengan rule-rule yang semakin ketat itu membuat kita jadi lebih jaga kebersihan, lebih disiplin. Saya sendiri yang dulunya makan itu ya udahlah, aku makan habis dari lapangan, di mana makan aja langsung gitu, nggak peduli. Sekarang cuci tangan dulu. Kalau habis kerja udah masuk kamar langsung aja tidur. Sekarang mandi dulu dan sebagainya gitu. Jadi selama ini kalau habis kerja nggak pernah mandi? Enggak. Oke, sama ya. Oke, itu jadi secara overall begitu ya. Tapi mungkin kalau lebih detail lagi ya, kita perlu sharing juga kali, Mbak Afi. Kalau masuk ke Senipa pada saat pandemi, kemudian perubahan terhadap perilaku orang-orang di lapangan gitu, yang nggak pernah meeting, ketemu, sharing dong. Ya, yang jelas sih kalau itu memang iya ya, kita jadi jarang ketemu satu sama lain dan sebagainya. Tapi ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu demi keselamatan bersama. Dan lambat laun kita mulai beradaptasi sih dengan kondisi itu. So far sih tidak ada operasi yang terganggu sih, meskipun kita meeting juga online dan sebagainya. Mau ada COVID, nggak ada COVID juga operasi tetap lancar, produksi tetap berjalan aman, dan alhamdulillah nggak ada pengaruhnya, tetap optimum semuanya. Jadi ya itu tadi, kita harus selalu semangat gitu. Ya. Jadi buat Sobat Mahakam yang join gabung sama PHM, kalau kita minta rapid test dulu ya baru boleh masuk. Swab test dulu ya baru boleh masuk. Ya memang karena kita sama-sama ngejaga ya. Kita pun di dalam lapangan ini meeting udah nggak pernah lagi ketemu satu dengan lainnya. Semuanya pakai online. Jadi walaupun situasi di lapangan, kita tetap harus menjaga protokol itu dengan baik. Kira-kira gitu, Mbak Afi ya? Ya. Ya, kita doain lah. Mudah-mudahan semuanya sehat, nggak ada masalah, karena sekali ada outbreak di lapangan ini, dampaknya akan sangat luar biasa terhadap proses produksi yang dipimpin sama Mbak Afi sendiri gitu ya, Mbak Afi ya? Ya. Oke, kita balik lagi ke woman working in oil and gas, Mbak Afi. Secara realitas, kenapa sih menurut Mbak Afi laki-laki masih lebih banyak daripada perempuan di dunia migas?
Oh, ayo, kenapa? Ini banyak sobat Mahakam yang nonton, mudah-mudahan banyak yang cewek juga gitu. Kenapa coba pada nggak sebanyak cowok gitu ya yang join perusahaan migas? Ya, mungkin ya, karena saya sendiri nggak merasakan itu gitu. Mungkin masih ada stigma yang kayak saya waktu awal-awal itu, jangan-jangan kalau aku masuk kayak gini, jangan-jangan. Nah, pola pikir yang jangan-jangan itu yang mungkin membuat orang jadi ya udah deh, nggak jadi deh gitu. Padahal Takut sebenarnya duluan walking gitu on ya. set, iya benar. Padahal sebenarnya walking on set itu very fun gitu, very fun. Bukan yang kayak Sobat Guntur tadi bilang main lumpur-lumpuran, kotor-kotor, pekerjaan berat. Ya nggak juga, nggak selalu itu gitu. Karena di lapangan itu juga seru gitu. Di lapangan tuh banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga work-life balance kita. Contohnya, nih saya punya contoh. Kalau Agustusan kita tuh ada coloran kayak gini nih, tuh. Jadi seru-seruan bareng-bareng. Ini sebelum pandemi ya, teman-teman Oh ya, iya, atau sebelum di Notif pandemi. ya. Kalau pandemi Oke, udah oke. nggak ada sama sekali gitu. Terus saya itu juga bisa jadi MC kayak Guntur tuh kalau Agustusan. Weh, itu acara Iya Agustusan ya, benar. Agustus terakhir. Benar-benar, terus kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang seru-seru yang mungkin kalau nggak di lapangan kita nggak akan dapetin kesempatan itu gitu. Iya, Jadi ya iya, iya, buat iya. sobat makam semuanya, terutama yang cewek-cewek, jangan takut untuk ke lapangan karena di lapangan itu nggak seserem yang dikatakan, tapi di lapangan itu fun. Gitu. Keren. Jadi memang buat sobat makam ini, terutama yang perempuan masih jadi mahasiswa, pengen gabung di PHM, kamu nggak usah mikirin apa sih bakal kayak gimana sih, nanti nggak usah dipikirin. Bavi adalah living examples yang udah nyontohin ke kita semua sobat makam bahwa wanita juga bisa bekerja di lapangan migas dan bahkan menjadi pimpinan. Gitu ya kira-kira. Bavi, lanjut lagi ya. Pengalaman menarik as a woman bekerja di sini. Pernah ngalamin sesuatu yang unik nggak? Unik ya nih ya, yang unik ya. Yang unik, yang unik. Unik. Dari selalu ada kesempatan pertama dalam suatu hal gitu. Ini juga sama. Pas saya pertama kali di lapangan sebagai cewek ini kan sesuai topiknya sebagai cewek itu ada hal-hal yang kecil-kecil. Ternyata itu kita nggak kepikiran. Contohnya saat saya harus pergi ke offshore. Sobat Guntur tahu sendiri kan, offshore itu jauh dari daratan dan untuk di offshore itu, mohon maaf toiletnya itu tidak woman friendly gitu. Jadi dengan pakai coverall seperti ini dan untuk kalau ke toilet itu susah banget gitu. Oke. Itu sebelumnya betul, aduh ya Allah gitu. Dan kalau sholat saat saya lupa bawa mukena dan sebagainya itu juga aduh nggak ada yang dipinjemin gitu kan. Ya tapi Iya, waktu itu iya. tuh pernah kayak gitu dan akhirnya ada beberapa operator cowok-cowok atau mungkin yang sekarang nonton yang waktu itu melakukannya minjemin saya sarungnya untuk saya pakai buat ibadah gitu. Atas dan bawah. Iya, atas dan bawah. Tapi di situ saya jadi belajar pelan-pelan. Oh, ngatur strategi yang bagus nih. Oh, kalau ini aku harus gini, kalau ini aku harus gini. Dan sekarang aku udah nemu nih, tune in nih. Oh, rumusnya kayak gini. Dan sekarang aman-aman aja sih, gitu. Gimana kalau ke Anjungan lepas pantai dari darat, bekerja seharian di Anjungan, harus ke toilet gimana? Aku tuh biasanya meminimais minum sehari sebelum ke lapangan. Oke. Biar nggak ribet. Empty tank ya. Ya, empty tank. Oke, gini. Babi, masih ngomongin sesuatu yang unik nih. Kita tadi udah tahu ya, Sobat Makam juga udah tahu bahwa bekerja di lapangan itu 28 hari kerja, 28 hari libur. Back to back yang Mbak Afi, yang artinya kalau Mbak Afi libur, beliau yang bertugas di sini, yang bekerja di sini, dan gantian ke beliau libur, Mbak Afi yang bertugas di sini, gitu kan. Pada saat Mbak Afi mau off duty, itu perabotan rumah tangga di kamar gimana kabarnya? Kan back to back-nya laki-laki. Aduh, kalau kayak gitu-gitu, ya itu tuh yang PR saya. Jadi kalau saya mau on duty itu setengah harian atau semalaman terutama itu tugas saya adalah bener-bener saya beresin supaya back to back saya yang akan gantiin saya itu nggak menemukan ranjau gitu ya. Ya udah gitu, pokoknya tuh saya jadi orang yang rapi banget gitu kan di lapangan. Gitu ya. Iya. Kalau di rumah Oke, keren. Oke, thank you sharing-nya. Tapi ini, itu tadi untuk urusan pekerjaan ya. Sekarang secara pribadi deh, Mbak Afi juga berkeluarga, punya keluarga, dan pasti ditinggalkan di rumah suaminya selama 28 hari. Pasti ngerasain banget bahwa dukungan suami itu sangat penting pada saat Mbak Afi bekerja di lapangan.
Iya banget. Jadi buat sobat Mahakam semuanya, terutama yang cewek, kalau misalkan karena kita kan secara apa ya, secara harafiahnya kita tuh ya bukan sebagai orang yang bekerja untuk mencari nafkah buat keluarga gitu. Jadi saya sendiri bekerja ini untuk passion, bukan untuk menafkahi keluarga. Dan alhamdulillahnya dari suami saya mendukung passion saya. Jadi restu dari keluarga, terutama suami untuk seorang istri itu sangat-sangat penting. Itu adalah modal utama untuk kita di lapangan gitu. Dan nggak apa-apa kok menurut aku sejauh ini nggak ada masalah. Yang penting kita komunikasi. Zaman sekarang kan udah canggih ya, udah bisa video call, bisa chatting segala rupa. Jadi so far nggak masalah gitu. Kebetulan saya dan suami saya bukan yang penuh drama atau melo. Jadi ya sejauh ini sih alhamdulillah lancar-lancar aja. Malah justru ada serunya. Setiap off kami berdua selalu mengagendakan traveling keliling dunia kemana. Jadi kita bisa lebih family time-nya lebih dapat banget gitu. Kalau kerja kantoran aku nggak kebayang sih gimana cara aku bisa melakukan hobi itu gitu. Benua apa yang belum dikunjungin sama Mbak Afi sekarang? Udah semua. Udah semua. Makasih infonya. Mbak Afi, ini suaminya lagi nonton gak ini? Ngomong-ngomong, nonton lah ya. Masa suaminya live nggak nonton suaminya kan? Kalau di rumah domestik, pekerjaan domestiknya gimana? Sharing-sharingnya, urusan-urusan domestik. Kita berdua tuh nggak terlalu ribet sih ya, Sobat Guntur. Jadi kalau di rumah ya mana yang bisa dikerjain berdua, kerjain berdua, mana yang ini ya saling membagi tugas aja. Tapi being on site, aku menjadi a good planner gitu. Jadi sekarang kalau off 1 bulan, aku tuh harus memplanningan apa aja sih kerjaan yang harus aku beresin sehingga kalau aku on duty aku nggak ngerepotin suamiku gitu dan sebaliknya gitu. Jadi udah tak checklist semuanya, oke udah selesai semuanya, I'm ready to go on site gitu. Dan alhamdulillah sih dengan kayak begitu lancar-lancar aja sih kalau urusan kayak logistik dan lain-lain tuh aman lah gitu. Oke, keren. Kita udah di ujung obrolan kita nih, Mbak Afi, karena waktunya juga terbatas. Kita juga harus buka kolom komen untuk Sobat Mahakam yang ingin bertanya untuk Mbak Afi ya. Tapi kita tutup dulu deh dengan beberapa pertanyaan terakhir. Kalau masih ada Sobat Mahakam, terutama yang wanita yang masih ragu-ragu untuk berangkat, bergabung bersama dengan perwira-perwira PHM, saran Mbak Afi apa? Oke, sambil saya ngasih saran, Sobat Guntur bisa buka kolom komen. Oke. Silakan Mbak Afi. Jadi untuk Sobat Mahakam, terutama yang perempuan, jangan takut ke lapangan. Ya, maksudku adalah buang aja mindset yang takut-takut tadi, bahwa di sini saya sendiri nih saksi hidup dan sudah 12 tahun bekerja di dunia migas, dan menurut saya working in oil and gas, especially on site, is very fun and challenging menurut saya. Jadi don't be afraid, jangan ragu gitu ya. Bagi sobat-sobat Mahakam semuanya, cewek-cewek terutama yang mau di perusahaan migas, join di lapangan, go come gitu. Wah, keren. Kalau dikalimatkan satu kalimat, woman working on site. Woman working on site is keren. Challenging and fun. Keren menurut gue. Oke. Cukup Mbak Afi, kita sekarang waktunya untuk ngecek dulu kolom komentar. Kita baca pertanyaan, mungkin ada Sobat Mahakam yang udah bertanya. Saya coba scroll up dulu ya. Oke. Coba saya cek dulu. Ada nggak Sobat Mahakam yang sudah bertanya? Ini nih, coba nih ya. Malam Mbak, Mas mau izin tanya. Dari NRRDDAA. Iya, susah saya bacanya ya. Malam Mbak dan Mas mau izin tanya. Kesempatan bekerja untuk di lapangan untuk wanita. Seberapa besar sih Mbak persentasenya? Oke, silakan Mbak Afi. Oke. Saya sambil cari pertanyaan yang lain ya. Yes, saya tadi mungkin udah jelasin ya buat Sobat Mahakam semuanya, bahwa PHM itu sangat menjunjung tinggi diversity. Sesuai yang saya bilang, tidak peduli laki-laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Jadi kita bekerja berdasarkan kompetensi. As long as kita bisa menunjukkan kemampuan kita untuk berada di posisi tertentu, mau laki-laki, mau perempuan, doesn't matter gitu. Kamu bisa aja ke lapangan gitu. Jadi kalau ditanya berapa presentasinya, ya sama gitu. Mau laki-laki, mau perempuan, sama gitu. Jadi gak ada masalah.
Sama aja, pokoknya Saya udah yang membuktikan, penting saya udah membuktikan. kompetens ya gitu ya. Yes. Oke, Mbak Afi, ada pertanyaan ini. Kalau sebagai wanita, mungkin mungkin nggak cuma Mbak Afi ya, mungkin Mbak Afi juga melihat dari sobat-sobat kita yang lain. Kalau udah berkeluarga dan punya anak dalam masa pandemi ini, gimana dong ngaturnya? Ada dengar cerita tentang itu nggak? Ya, jadi challenge itu akan bertambah besar ya ketika seorang wanita dari single menjadi seorang istri, kemudian menjadi seorang ibu. Itu challenge-nya juga jauh lebih besar gitu. Jadi sebenarnya working on site itu yang paling penting adalah manajemen hati dan emosi. Ini penting banget gitu. Dan juga adalah manajemen time. Itu kita, makanya aku bilang kan tadi di lapangan itu nggak cuman technical skill tapi soft skill, gimana kita melakukan dua manajemen ini. Kenapa aku bilang manajemen hati? Ya itu kadang kalau kita cewek di lapangan tuh mudi gitu, aduh udah masuk minggu ketiga tuh mudi, pengennya kadang ngamuk-ngamuk kayak kan gitu, kadang melo gitu, tapi ya nggak usah dipikirin, bikin fun aja gitu. Nah kalau sebagai seorang ibu itu manajemen of time. Ada banyak contoh di sini seorang ibu yang bekerja di lapangan juga. Jadi beliau itu bahkan kalau lagi off ya memaksimalkan waktu buat anaknya, atau ada yang anaknya balita itu sampai ya pumping ASI, ngumpulin ASI, habis itu ASInya di-deliver ke anak tercintanya gitu. Dan alhamdulillah so far aman aja, dan company kita pasti mengerti gitu. Sewaktu-waktu kalau kita ada izin atau ada keperluan untuk family, itu family is number one. Company kita tuh sangat respect. Seperti saya tadi ya, saat ibu saya sakit, bahkan ibu saya meninggal, itu saat itu saya sedang bertugas di lapangan. Dan company dengan sangat lugas mengizinkan saya untuk meninggalkan pekerjaan saya dan mengutamakan family saya. Jadi no worries ya teman-teman, there is always solution. Kadang-kadang mungkin teman-teman pindah dulu ke Balikpapan sampai anaknya sudah besar bisa balik lagi ke lapangan. Jadi nggak usah khawatir sih, akan selalu ada solusi dari company kita gitu. Oke, thank you Mbak Afi. Ini ada pertanyaan juga cukup baik dari Sobat Indra Fahtur. Sobat Indra Fahtur nanya nih Mbak Afi. Mbak Afi mau nanya dong, kan awalnya hanya sebagai anggota tim, namun sekarang sudah menjadi leader. Apa aja sih yang harus dilakukan agar bisa meningkatkan karir seperti itu? Ah, keren nih. Gimana Mbak Afi? Oke. Ini ketuan durian gitu atau sesuatu yang aku ini agak susah menjawab pertanyaan ini ya, karena gini, aku itu anaknya ya itu tadi, I'm working with heart gitu. Jadi aku kerja tuh dengan passion, dengan hati gitu. Aku tuh malah nggak pernah mikir sih, aku tuh harus jadi apa, mau ngapain dan ngapain gitu. Maksudnya kayak, oke, aku harus di posisi ini gitu. Aku sih kerja seneng aja, dan aku selalu kerja adalah ibadah. Aku harus kerja yang terbaik dari yang versi diriku gitu. Itu serius. Aku selalu mikirnya kayak begitu gitu. Tapi percayalah, usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Once kita serius dalam suatu pekerjaan, we always do our best, dan kita selalu mikirin apa yang harus kita lakukan. Jangan mikirin apa yang kita dapatkan. Percayalah, rezeki nggak kemana, Allah akan membukakan jalannya. Dan alhamdulillah ya saya berada di posisi ini bukan karena apa, tapi saya juga ya alhamdulillah ya ini karena karunia Allah, dan juga support dari keluarga, dan juga support dari teman-teman kolega semuanya gitu sih ya. Do your best aja gitu. Simpel aja. Terima kasih Mbak Afi. Itu tadi dari Sobat Indra Fahtur ya. Terima kasih pertanyaannya. Kayaknya kita tadi Mbak Afi juga memberitahu bahwa kita harus time manajemennya harus bagus gitu ya. Sekarang udah hampir mendekati batas akhir. Kita akan bacakan satu pertanyaan lagi deh dari kawan udah atau akhir dari ya, nggak sobat. kerasa ya, udah 1 jam ya. Kita coba dulu deh cari Sobat PHM yang bertanya sekarang. Belum dapat nih kebetulan. Cukup banyak yang bertanya, Sobat Mahakam. Terima kasih sudah mengirimkan banyak pertanyaan ya. Kalau begitu, sebentar lagi kita akan memilih 3 orang yang pertanyaannya kita anggap sebagai pertanyaan yang bagus dan juga Mungkin coba relate kita baca pertanyaan dari teman-teman PHM, Sobat Guntur, coba dicek. Kadang-kadang pertanyaannya suka unik. Ini tadi aku nyariin ini. Saking banyak yang komen ya. Iya. Coba kita saya bantuin. Pernah nggak sih ngebor? Ini dari Mbak Vi, ini dari Setia Anggreawan. Anggreawan. Terima kasih Sobat Setia Anggreawan. Pertanyaannya, pernah nggak sih ngebor tapi nggak dapat minyak?
mengingat minyak tidak kelihatan karena di dalam perut bumi. Bagaimana mengatasi challenge tersebut? Terima kasih pertanyaannya Sobat Setia Anggriawan. Silakan Mbak Nurul Afia menjawab. Ya, kalau untuk menjawab ini sebenarnya bukan ranah saya karena saya adalah di ranah survei ya. Ketika minyak itu sudah ada wujudnya, disitulah saya bertugas untuk mengolahnya menjadi barang yang dijual. Tapi kalau namanya kita bekerja untuk memproduksi minyak dari perut bumi itu kan sebenarnya pasti ada probability. Jadi kalau dibilang pernah nggak sih nggak dapat, ya namanya probability berarti ya ada sukses, ada tidak sukses gitu. Jadi itu hasil-hasilnya setahu saya dari teman-teman subsurface akan dijadikan sebagai feedback untuk melakukan review atau study lagi untuk pengeboran yang selanjutnya. Jadi seperti yang saya bilang, seperti itu sih, ada probability, ya pasti ada gitu. Oke, selalu ada probability-nya. Ya, tapi semuanya dilakukan penelitian dulu gitu ya, supaya pasti. itu nggak jauh meleset dari apa yang diperkirakan. Pasti. Ada pertanyaan bagus lagi, Mbak Afi, dari Sobat Surya Mukti 07. Dari Sobat Surya Mukti 07, beliau bertanya, saran untuk fresh graduate bagi teman-teman wanita. Ya. Monggo. Bagi teman-teman wanita yang fresh graduate sebenarnya ya, untuk mencari kerja itu jangan menunggu kalian lulus. Saat kalian semester 6, curi start dulu gitu maksud aku. Aku dulu kayak gitu soalnya gitu. Jadi semester 6 tuh aku udah mulai searching lowongan apa aja sih, apply-nya gimana caranya, aku pengen kemana itu. Kita harus sudah punya bayangan dan harus punya tujuan. Jangan telat. Kalau kamu udah menunggu wisuda baru searching, telat gitu. Jadi saran buat fresh graduate gitu, cari atau curi start jauh-jauh hari, dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa gitu dan minta restu dari ibu. Itu sih yang paling penting. Oke, terima kasih Mbak Afi. Kalau gitu saya lanjutkan dulu dengan kayaknya perlu udah ya, Sobat Guntur udah waktunya udah mau habis ya. Betul, dan sekarang saya perlu untuk merangkum ya, kita perlu merangkum obrolan kita tadi supaya catch up, ada sesuatu yang kita bawa pulang. Oke, Sobat Makam, setidaknya 3 hal ini yang perlu kita bawa pulang dari obrolan kita malam hari ini. Yang pertama, hormati keberagaman dan kesetaraan dimanapun kita berada. Yang kedua, berusaha dan bekerjalah dengan baik supaya bisa menjadi inspirasi buat keluarga, rekan kerja, dan juga buat teman-teman semua. Dan juga buat Sobat Mahakam, jangan pernah ragu untuk menggapai cita-citamu walaupun harus berjuang ke ujung dunia sekalipun. Kira-kira gitu, Sobat Mahakam. Sekarang saya mau bacakan pemenangnya. Mbak Afi, monggo silakan dibacakan pemenang pertama. Oke, kalau dari ini pemenang pertama adalah Sobat siapa ya? Yang bagus, NRRDDAA. Duh, susah akun. Selamat buat Sobat NRRDDAA. Bacain yang kedua, Mbak Afi, boleh ya? Ya, coba silakan. saya cek dulu kira-kira siapa yang bisa untuk kita beri hadiah merchandise dari Pertamina Hulu Mahakam. Siapakah kira-kira pemenangnya? Oke, dia adalah Indra Fahrur. Indra Fatur. Selamat ya. Satu lagi, Mbak Afi. Oke, yang last, yang keren pertanyaannya siapa ya? Ini keren nih. Sobat Setia Anggriawan yang terakhir tadi pertanyaannya. Selamat ya. Oke. Terima kasih Sobat Mahakam yang sudah join di sini. Jangan lupa kita ngingetin lagi buat Sobat Mahakam, di hari Rabu juga di pekan yang depan itu masih ada lagi satu sesi ngebor. Sesi yang terakhir untuk sesi pertama ngebor ke-8 dan topiknya bocorannya adalah tentang sesuatu yang menyenangkan dengan cara menaiki gunung. Itu keren banget. Nanti Sobat Mahakam coba cek lagi, pasang di kalendernya, kasih tahu ke teman-temannya tanggal 1 pekan dari hari ini ya. Silakan pantau terus, jangan lupa juga follow akun Instagramnya @Pertamina Hulu Mahakam. Ya. Itu kira-kira Mbak Afi. Oke, ada lagi yang perlu kita sampaikan kira-kira? Sudah, mungkin kita cukup ya. Closing. Oke, terima kasih Sobat Mahakam. Saya juga pengen kasih pantun, boleh sebelum tutup ya. Asik. Purnama merona kilokan cahaya, pungguk memendam rindu dirinya. Andaikan khilaf bertutur kata, Sobat Mahakam, mohon keikhlasannya. Tapi Oke, merangkuh hangat di malam hari.
Mengecap Asik. nikmat secangkir kopi. Selalu Asik. taat COVID trilogi, tetaplah sehat dan jaga diri. Oke, COVID trilogi adalah cuci tangan Pakai masker. dan jaga jarak. Kita berdua Oke. pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Tos dulu. Sobat Makam.